Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Coba bayangkan sejenak deh, apa sih bentuk pengabaian yang paling parah? Mungkin bukan sekedar lupa atau nggak sempat baca pesan penting, tapi sengaja menganggap pesan itu nggak ada, nggak relevan sama sekali. Nah, ternyata ada satu kata dalam Al-Quran yang merangkum semua itu. Mahjuro. Ini bukan sekedar istilah, tapi ini inti dari sebuah keluhan. Sangat personal. Aduan langsung dari Rasulullah SAW kepada Tuhannya tentang sikap kaumnya. Jadi, dari catatan yang Anda kirimkan, misi kita kali ini adalah membongkar tuntas. Apa itu mahjuro, kenapa ini jadi masalah besar, dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita nggak termasuk di dalamnya. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya ya. Titik awal kita ini bukan main-main. Ini sebuah adegan di mana Rasulullah SAW, seorang utusan, mengadu langsung pada Allah. Bisa kita bayangkan betapa beratnya masalah ini sampai harus diangkat langsung ke langit. Mungkin bisa tolong dibacakan ayat kuncinya? Tentu. Ayat yang menjadi pusat pembahasan kita ada di surah Al-Furqan, ayat 30. Allah mengabadikan aduan Rasulnya dengan firman, "Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Terjemahannya kurang lebih, dan berkatalah Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan." Mahjura. Setiap kali saya dengar ayat ini rasanya berat sekali. Kata-katanya itu penuh emosi ya. Ini bukan laporan, ini syakwa, sebuah keluhan, sebuah curahan hati. Dan yang bikin lebih menusuk lagi adalah kata terakhir itu, mahjuro. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Apa sih sebenarnya yang tersembunyi di balik kata ini? Apa sekedar berarti nggak dibaca gitu? Pertanyaan yang bagus sekali, karena disitulah letak kesalahpahamannya. Mahjura itu jauh lebih dalam dari sekedar tidak dibaca. Gini, akar katanya dalam bahasa Arab itu HJR, yang punya makna meninggalkan, menjauhi, bahkan memboikot. Jadi ini bukan pengabaian yang pasif, kayak kita lupa menaruh kunci. Ini adalah sebuah tindakan aktif, keputusan sadar untuk menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang terasing. Wow, sebuah tindakan aktif. Jadi ini bukan tentang kelalaian, tapi tentang sebuah pilihan ya. Kalau begitu, wujud nyatanya itu seperti apa menjadikan Al-Quran mahjuro itu? Nah, sumber-sumber yang Anda berikan membaginya jadi beberapa tingkatan yang sangat jelas. Yang pertama, paling dasar, itu tidak mau mendengarkannya sama sekali. Jadi ketika ayat-ayat dibacakan, mereka justru bikin keributan atau tutup telinga. Level berikutnya, tidak mengimani isinya. Menganggapnya cuma dongeng orang dulu yang sudah nggak relevan lagi. Oke, jadi ada penolakan secara fisik dan penolakan secara keyakinan. Ada lagi? Ada. Level ketiga ini lebih subtil, yaitu tidak mau merenungkan makna-maknanya. Atau yang kita kenal dengan istilah tadabur. Mungkin dia membacanya, bahkan menghafalnya. Tapi teks itu cuma lewat di tenggorokan. Nggak pernah sampai ke hati untuk dipikirkan. Dan yang terakhir, puncaknya, adalah tidak mengamalkan petunjuk dan hukum-hukumnya. Ini yang paling krusial. Paling krusial ya? Betul. Seseorang bisa jadi qori terbaik, tapi kalau dalam bisnis dia curang, dalam berbicara dia bohong, dalam keluarga dia zalim. Maka pada hakikatnya, dia telah menjadikan Al-Quran mahjurah. Dia memarkir petunjuk itu di luar pintu kehidupannya. Ini gambaran yang cukup gelap ya. Konsekuensinya pasti tidak main-main. Kalau sampai sang Rasul sendiri yang mengadu, artinya perbuatan ini dampaknya sangat serius. Jadi saya berpikir, kalau begitu bagaimana cara kita menghindarinya? Tapi, sebelum ke sana, apa kata Al-Quran tentang akibat dari sikap ini? Nah, untungnya Al-Quran sangat transparan soal ini. Tidak ada yang disembunyikan. Konsekuensinya digambarkan dengan sangat jelas. Dan menariknya, itu terjadi bertahap, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, dan ini terjadi di dunia, adalah janji kehidupan yang sempit. Atau dalam istilah Al-Quran, ma'isyatan dongka. Sebentar, kehidupan yang sempit. Itu menarik. Apakah itu berarti miskin secara finansial? Tidak selalu. Justru ini yang membuatnya lebih, lebih menakutkan. Ma'isyatan dongka itu lebih merujuk pada kesempitan batin, perasaan cemas yang tidak kunjung hilang, hati yang selalu gelisah, hidup yang terasa hampa, nggak punya arah. Mungkin secara materi punya segalanya, karir bagus, rumah mewah, keluarga, tapi ada kekosongan di dalam yang nggak bisa diisi. Saya rasa banyak orang di zaman sekarang bisa merasakan ini ya. Punya segalanya, tapi nggak bahagia.
Tepat. Dan ternyata Al-Quran sudah mengakar masalahnya, berpaling dari petunjuknya. Jadi ini bukan sekedar hukuman, tapi lebih kayak sebuah proses sebab akibat yang logis. Kalau kita mengabaikan buku panduan hidup, ya wajar kalau hidup kita jadi terasa sempit dan bingung. Itu baru di dunia. Bagaimana kelanjutannya di akhirat? Tepat sekali. Ini hukum alam spiritual. Dan proses itu berlanjut. Konsekuensi kedua, mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dalam Al-Quran digambarkan dialognya. Mereka akan protes, "Ya Tuhanku, kok aku dikumpulkan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat?" Lalu datang jawaban telak. "Begitulah, dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Maka pada hari ini kamulah yang dilupakan." Wow. Mereka buta terhadap petunjuk di dunia, maka dibalas dengan kebutaan hakiki di akhirat. Sebuah balasan yang setimpal. Dari buta hati menjadi buta mata. Apa ada lagi konsekuensi yang lebih berat? Ada. Bagi mereka yang level pengabaiannya disertai dengan kesombongan. Yang ketika ayat-ayat dibacakan, mereka tetap angkuh seolah nggak dengar apa-apa. Nah, bagi mereka, Al-Quran memberikan kabar gembira, ini sebuah sindiran tajam, berupa azab yang sangat pedih. Dan mungkin konsekuensi yang paling mengerikan, karena ini bisa terjadi saat kita masih hidup di dunia, adalah hati yang terkunci. Hati yang terkunci. Betul. Sikap abai yang terus-menerus, penolakan yang berulang-ulang, bisa menyebabkan Allah mengunci mati hati, pendengaran dan penglihatan mereka dari hidayah. Ini titik di mana kebenaran dipaparkan sejelas apapun, dia nggak akan bisa masuk lagi. Konsekuensinya, seperti yang Anda jelaskan, itu logis banget. Pertama, kita pasti akan merasakan maisyatan dongka, sulit dan bingung di hutan itu. Kedua, karena nggak punya peta, kita jadi buta arah. Dan kalau kita terus-terusan menolak mencari peta itu lagi, akhirnya kita benar-benar terkunci dalam kesesatan. Nggak akan pernah nemu jalan keluar. Oke, ini gambaran yang sangat jelas dan jujur saja cukup menakutkan. Tapi Al-Quran kan bukan kitab yang isinya cuma ancaman. Pasti ada jalan keluarnya. Untungnya sumber yang Anda berikan nggak berhenti di situ kan? Ada peta untuk kembali ke jalur yang benar. Tentu saja, Al-Quran tidak pernah menyajikan masalah tanpa solusi. Dan solusinya sangat sistematis. Sumber kita merangkumnya menjadi 5 langkah praktis. Ini bukan sekedar checklist ya, tapi sebuah kerangka interaksi yang utuh. Langkah pertama adalah membaca dengan benar. Tilawah. Membaca dengan benar. Apa maksudnya? Sekedar lancar tajwidnya. Itu bagian darinya, tapi lebih dari itu. Al-Quran pakai frasa haqqa tilawati, yaitu membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ini menyangkut kesungguhan, adab, dan kehadiran hati saat membaca. Ditekankan juga untuk membacanya secara tartil, perlahan, jelas, nggak terburu-buru. Analogi sederhananya, ini kayak menikmati makanan lezat. Kita nggak menelannya bulat-bulatkan, tapi kita kunyah perlahan supaya bisa merasakan setiap bumbunya. Nah, begitu juga dengan ayat Al-Quran. Dibaca perlahan agar pesannya mulai meresap. Saya suka analogi itu. Kualitas lebih penting dari kuantitas ya. Bukan soal seberapa cepat khatam, tapi seberapa dalam bacaan itu menyentuh. Lalu setelah kita menikmati bacaannya, langkah kedua apa? Langkah kedua adalah merenungkan maknanya, tadabbur. Inilah jantung dari interaksi kita dengan Al-Quran. Maaf memotong, tapi jantungnya itu kata yang sangat kuat. Kenapa bukan membaca atau mengamalkan yang jadi jantungnya? Pertanyaan yang sangat kritis, karena tanpa tadabbur, membaca hanya akan jadi aktivitas lisan yang kosong, dan mengamalkan bisa jadi cuma rutinitas tanpa ruh. Tadabburlah yang menghubungkan keduanya, jembatan antara teks dan realitas. Allah bahkan menegaskan dalam Al-Quran, kitab ini diturunkan liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya direnungkan. Ayat lain bahkan bertanya ritoris, apakah mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Ini menunjukkan betapa vitalnya tadabbur. Tapi tadabbur itu kan kedengarannya berat dan sulit ya, kayak cuma untuk para ulama. Ada contoh praktisnya nggak? Misalnya saya orang awam baca ayat tentang infak. Proses tadabburnya itu seperti apa? Tentu, prosesnya bisa dimulai dengan pertanyaan sederhana. Setelah baca ayat tentang infak, kita berhenti sejenak. Tanya pada diri sendiri, apa pesan utama ayat ini untukku? Kenapa Allah menyuruhku berinfak? Apa hubungannya dengan imanku? Bagaimana kondisiku soal infak sekarang? Apa yang menghalangiku? Apa langkah kecil yang bisa aku ambil hari ini setelah membaca ayat ini? Nah, proses dialog internal inilah esensi dari tadabbur.
Ini mengubah Al-Quran dari buku informasi menjadi buku panduan personal. Dialog internal, itu membuatnya jauh lebih mudah diakses. Jadi dari membaca perlahan, lalu berdialog dengan teksnya, apa langkah ketiga? Langkah ketiga adalah menjadikannya petunjuk dalam ibadah. Cara paling langsung adalah menghidupkannya dalam sholat kita. Bayangkan bedanya kualitas sholat kita saat kita membaca ayat yang baru saja kita renungkan maknanya. Sholat nggak lagi terasa kayak ritual mekanis, tapi jadi momen percakapan yang intim dengan Allah. Sumber kita juga secara khusus menyoroti sholat fajar, yang disebut Al-Quran sebagai momen yang disaksikan para malaikat. Ini membuat ibadah menjadi sangat personal ya. Lalu setelah dihidupkan dalam ibadah ritual, selanjutnya gimana? Langkah keempat adalah muara dari semuanya, mengamalkan dalam amal soleh. Ini ujian sesungguhnya. Al-Quran diturunkan sebagai hudan, petunjuk praktis. Setelah membaca tentang kejujuran, merenungkannya, membawanya dalam sholat, pertanyaannya adalah, apakah kita jujur saat berniaga? Setelah membaca tentang sabar, apakah kita bisa menahan amarah? Disinilah Al-Quran keluar dari lembaran mushaf dan hidup dalam tindakan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, langkah kelima. Langkah kelima bisa kita sebut langkah pemeliharaan, yaitu zikir dan syukur. Terus mengingat Allah, zikrullah, melalui ayat-ayatnya, itu akan menjaga hati tetap tenang dan koneksi tetap tersambung. Dan yang gak kalah penting, bersyukur atas nikmat Al-Quran itu sendiri. Ketika kita sadar betapa besarnya karunia ini, kita akan terdorong untuk terus berinteraksi dengannya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai kebutuhan. 5 langkah yang sangat komprehensif, mulai dari lisan, masuk ke hati dan akal, dihidupkan dalam ritual, diwujudkan dalam perbuatan, dan dijaga dengan kesadaran. Tapi jujur aja, ini kerangka yang ideal. Bagi orang yang super sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, melakukan kelimanya setiap hari secara mendalam, kedengarannya mustahil. Apakah ini harus dilihat sebagai paket lengkap yang harus dikerjakan semua sekaligus? Ini poin yang sangat realistis dan penting. Tentu saja, ini sebuah perjalanan, bukan lomba lari. Kuncinya adalah memulai dan konsisten, sekecil apapun. Mungkin minggu ini kita fokus memperbaiki kualitas tilawah kita, membaca lebih perlahan. Minggu depan kita coba ambil satu ayat saja dari bacaan itu untuk kita tadaburi sepanjang hari. Kualitas satu ayat yang direnungkan dan diamalkan itu jauh lebih baik daripada membaca satu juz tapi tanpa bekas. Konsistensi dalam hal kecil akan membangun momentum. Kesempurnaan. Nah, setelah tahu langkah-langkahnya, kita tahu sebagai manusia kita ini lemah dan sering lupa. Kita butuh bantuan dari yang di atas untuk bisa konsisten kan? Adakah semacam pegangan atau doa yang diajarkan langsung dari Al-Quran agar hati kita tetap teguh di atas petunjuk ini? Ada, dan ini menunjukkan betapa lengkapnya petunjuk Al-Quran. Ia tidak hanya memberi perintah, tapi juga mengajarkan kita cara memohon kekuatan untuk menjalankan perintah itu. Ada satu doa yang sangat indah dan relevan, dari surah Ali Imran ayat 8. Doa ini diajarkan kepada kita untuk memohon agar hati tidak tergelincir setelah menerima hidayah. Bunyinya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terjemahannya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Sebuah doa yang penuh kerendahan hati. Ada pengakuan bahwa hati kita ini bisa berbolak-balik. Tepat sekali. Doa ini adalah pengakuan total bahwa hidayah dan keteguhan hati itu mutlak datangnya dari Allah. Kita bisa berusaha sekuat tenaga dengan kelima langkah tadi. Tapi pada akhirnya kita harus menadahkan tangan dan memohon kepadanya, Al-Wahhab, Sang Maha Pemberi, untuk menjaga hati kita agar tidak berbelok. Ini kombinasi sempurna antara usaha maksimal manusia dan tawakal total kepada Tuhan. Baik, mari kita tarik benang merah dari pembahasan kita yang mendalam ini untuk Anda. Kita berangkat dari satu kata yang berat, mahjura. Ini bukan sekedar lupa baca, tapi sebuah tindakan aktif menjadikan Al-Quran terasing dari hidup kita. Sebuah sikap yang begitu serius hingga menjadi aduan langsung dari Rasulullah. Konsekuensinya pun bukan hukuman acak, tapi rangkaian sebab akibat yang logis.
dari kehidupan dunia yang terasa sempit, berlanjut ke kebutaan di akhirat sampai hati yang terkunci. Tapi, jalan keluarnya juga sangat jelas dengan proses interaksi 5 tingkat: membaca, merenung, menghidupkan dalam ibadah, mewujudkan dalam amal, dan menjaganya dengan zikir dan syukur. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ayat tentang keluhan Rasulullah itu ditujukan kepada qaumi, kaumku. Al-Quran kita yakini berlaku sepanjang masa. Ini meninggalkan sebuah pertanyaan yang mungkin sedikit menusuk untuk kita renungkan secara pribadi. Di zaman kita sekarang, di tengah lautan informasi, di saat Al-Quran justru ada di ujung jari kita lewat berbagai aplikasi, lebih mudah diakses daripada kapanpun dalam sejarah. Siapakah kaum yang diadukan oleh Rasul itu? Apakah ada kemungkinan tanpa sadar kita menjadi bagian dari mereka? Dan yang terpenting, apa satu langkah kecil berdasarkan 5 langkah tadi yang bisa kita mulai hari ini, detik ini, untuk memastikan jawaban dari pertanyaan itu adalah bukan saya.